Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Rupulalan, pada hari Sabtu tanggal 8 April tahun 2023. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan Roh Kudus untuk hamba-Mu membacakan dan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi para pendengar yang akan mendengarkan firman-Mu. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-61. Firman Tuhan berkata begini. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf yang telah menjadi murid Kristus. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu. Mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Ia membaringkannya di dalam kuburan yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingnya sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Lalu ayat yang ke-65 dan 66, kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Di Sabtu Sunyi ini, tema kita pada hari ini adalah sunyinya kematian. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Ibu Kartini hidup di zaman yang gelap bagi kaum perempuan. Tetapi rupanya ia mempunyai keyakinan dan harapan yang kuat akan masa depan yang lebih cerah bagi kaum perempuannya. Habis gelap, terbitlah terang. Oleh sebab itu, ia tidak pernah putus asa untuk memperjuangkan keadaan yang lebih baik bagi kaum perempuan. Walaupun untuk itu ia banyak mendapatkan tantangan dan pengorbanan. Beliau sudah meninggal, tapi semangat yang masih tetap kita warisi, sehingga setiap tahun kita merayakan Hari Kartini. Ia menjadi simbol bagi kita dalam mengatasi masa gelap menuju masa terang. Tetapi tetap memiliki harapan menjadi ciri dari manusia yang unggul. Harapan merupakan salah satu kebajikan Kristiani yang diajarkan oleh Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam malam Paskah ini atau Sabtu Sunyi ini adalah malam pesta iman dan harapan bagi orang Kristen yang belum bertobat dan orang Kristen yang sudah lahir baru atau orang Kristen yang sudah bertobat percaya pada Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Kalvari bukanlah akhir dari hidup kita. Apapun yang kita derita adalah suatu jalan menuju kepada kejayaan dan kebangkitan. Dalam kesulitan dan penderitaan apapun, juga kita akan tetap menjadi manusia yang punya iman dan harapan, yaitu manusia Paskah, manusia penuh dengan kemenangan. Yang kita rayakan malam Paskah atau Sabtu Sunyi ini dengan suasana gelap dan melukiskan kegelapan yang menyelubungi Taman Getsemani, yang puncaknya adalah Kalvari. Ketika lilin Paskah dinyalakan, kegelapan atau maut atau kematian ditelan
oleh terang kebangkitan Kristus. Itu dijelaskan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam Sabtu Sunyi ini atau malam Paskah adalah malam di mana kita merayakan pesta habis sunyinya kematian, terbitlah kehidupan kebangkitan Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, itulah sebabnya marilah kita di Sabtu Sunyi ini merenungkan dengan sedalam-dalamnya, sama seperti Yusuf Arimatea. Dia mengambil mayat Yesus, dia minta kepada Pilatus, dia bersama dengan Nikodemus, lalu mereka mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kematian akan sering menyelimuti hidup kita. Rupanya sudah menjadi salah satu dinamika hidup ini. Namun sebagai manusia Paskah, kita hendaknya senantiasa percaya bahwa Kristus yang telah mengalahkan kematian atau maut akan memenangi jalan hidup kita seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 100, Mazmur pasal 31 ayat 16 dan 17. Ia mengatakan, masa hidupku ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan menyelamatkan kita oleh kasih setia Tuhan Yesus dalam kebangkitannya. Karena itu, kata Rasul Paulus dalam bacaan 1 Petrus pasal yang keempat ayat 1-8, kita harus berhenti berbuat dosa, saling mengampuni, saling mengasihi, dan saling mendoakan, dan saling tolong-menolong satu sama yang lain. Dalam Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan 66 dijelaskan tipe manusia yang luar biasa, yaitu Yusuf dari Arimatea, Maria Magdalena. Semuanya mereka menyaksikan kebangkitan Yesus yang luar biasa itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Paskah, malam Paskah adalah pesta iman dan harapan yang sudah putus asa karena sunyi senyapnya kematian. Tetapi melalui kebangkitan Yesus, maka kita mendapatkan pengharapan yang baru, pengharapan bersama dengan Kristus. Kalvari dengan kebangkitan Yesus, segala harapannya muncul lagi. Kristus telah bangkit, ia telah menjadi raja di atas segala raja, dan dia selalu ada bersama dengan kita. Itulah sebabnya melalui kebangkitan Kristus ini, di malam Paskah ini, mari kita merenungkan, lalu kita terus memberitakan tentang kebangkitan Kristus, dan dia akan naik ke surga untuk dia akan datang kembali menjemput kita, orang yang sudah percaya kepada kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus. Terpujilah Kristus sampai kedatangan Kristus kedua kali. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan, di Sabtu Sunyi ini kami merenungkan tentang sunyinya kematian. Tapi dalam kesunyian kematian itu, maka ada kebangkitan yang luar biasa. Sehingga kami sebagai orang percaya sudah keluar dari kematian, masuk kepada kehidupan yang kekal. Berkati kami Tuhan, dan tolong kami Tuhan Yesus, tolong kami Roh Kudus, supaya kami berani memberitakan tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus kedua kali, bahkan kembalinya Yesus untuk menjemput orang yang percaya. Terpujilah Kristus dari kekal masa lampau, masa kini, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom, Immanuel, Tuhan beserta kita. Sampai berjumpa kembali.